warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah memperkenalkan Islam sebagai salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Apa tujuan hidup manusia? Sebagaimana kita ketahui dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengabdi atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi atau beribadah ini bukan kepada yang lain, karena semua selain Allah adalah ciptaannya. Beribadah di sini bermakna melakukan segala macam perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ketika engkau tidak mengetahui harus memulai dari mana untuk memperbaiki hidupmu, maka mulailah untuk memperbaiki sholatmu. Maka sudah pasti Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kaidah yang berlaku di setiap keadaan. Jika engkau ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya dalam firman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan mengokohkan kedudukan kalian." Quran Surah Muhammad ayat 7. Hidup ini hanya sebuah wadah bagi makhluknya untuk mengabdi kepada penciptanya. Ibadah adalah suatu hal yang wajib sehingga mencerminkan aktivitas pengabdian manusia terhadap penciptanya adalah sholat. Sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat yang dikerjakan minimal 5 waktu dalam sehari. Ini merupakan asas dan mencerminkan kehidupan kita. Dan begitu pentingnya, sholat merupakan ibadah seorang hamba yang dihisab pertama kali di akhirat kelak. Sholat adalah ibadah seorang hamba yang bersinggungan secara langsung dengan penciptanya. Dan di dalam seorang hamba seakan berdialog langsung dengan penciptanya, yang berisi dengan pujian, zikir, dan juga doa. Maka merugilah bagi kita yang menjadikan sholat hanya biasa-biasa saja dan hanya sebagai penggugur kewajiban. Pasti kita tidak akan menyiapkan kesempatan untuk mengobrol jika bertemu dengan orang yang kita sayangi, bukan? Dengan begitu, kita harus memperbaiki sholat yang semestinya kita ketahui. Yang pertama, menjaga wudhu. Karena wudhu dapat menggugurkan dosa. Ketika kita membasuh kedua tangan, kita telah menghapus dosa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Begitu juga ketika membasuh kaki kita, berarti kita telah menghapus dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita. Begitu seterusnya. Yang kedua, segera menunaikan sholat. Apabila mendengarkan azan, bukan menunda sholat di akhir waktu, usahakan dahulukan Allah dalam segala hal. Maka Allah akan mencukupkan masa buat kamu. Yang ketiga, jaga khusyuk dalam sholatmu dengan memahami setiap maksud bacaan dan gerakan dalam sholat. Apabila paham maksudnya, tentu pikiran kita lebih jelas kenapa kita sholat dan mengikuti rukun-rukunnya. Yang keempat, menambah bacaan surah yang dibaca dalam sholat.
Jika sebelum ini kita hanya tahu beberapa surah, boleh ditambah dengan surah yang lebih panjang seperti surah Duha, surah Al-Ansyirah, surah At-Tariq, dan banyak lagi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu istiqomah dengan apa yang dilakukan di atas, yaitu senantiasa dalam wudhu, sholat awal waktu, khusyuk dalam sholat dengan memahami maksud bacaan dalam sholat, dan jangan lupa untuk menambah baik-baik surah yang dibaca. Perbaiki sholatmu, insya Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat mempunyai peran besar dalam kehidupan kita di dunia. Jika sholat kita perbaiki, insya Allah kehidupan kita juga akan diperbaiki. Beberapa pengaruh sholat terhadap kehidupan kita seperti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa menenteramkan jiwa. Sholat akan menghapus kesalahan. Sholat akan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Sholat yang khusyuk menjadikan seorang mukmin yang beruntung. Jika kita merasa hidup yang kita kurang baik, maka ketahuilah, sungguhnya sholat kita belum baik. Mungkin sholat kita belum baik, tetapi yang paling penting adalah kita berusaha terus untuk memperbaikinya. Wallahu a'lam. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepadamu. Subhanallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kultum kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kata saya yang salah dan banyak kurang dalam pengucapan. Ambil baik dari pembahasan tadi dan buang hal yang buruknya. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.